Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. First, I'm Danis dari kelas 8C. Sekarang kita akan membahas skema tekanan pada pembelajaran fisika. Dalam tekanan itu terdapat 3 jenis tekanan yang akan kita bahas, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Tapi ketiga tekanan ini memiliki satu konsep yang sama. Dan jangan hafalkan rumusnya, pahamilah konsepnya. Oke? So, mari kita simak video berikut ini. Let's check it out. Alright. Pertama, apa sih itu tekanan? Tekanan bisa diartikan sebagai gaya atau dorongan yang diberikan pada suatu benda yang memiliki suatu luas permukaan. Coba kalian bayangkan, kalian pakai sepatu hak tinggi, lalu bandingkan dengan kalian pakai sepatu boots. Coba kalian injaklah lumpur dengan masing-masing sepatu itu. Dan amatilah mana yang akan lebih tenggelam paling dalam, sepatu hak tinggi atau sepatu boots. Dan jawabannya adalah sepatu hak tinggi akan lebih tenggelam lebih dalam daripada sepatu boots. Kenapa? Karena sepatu hak tinggi memiliki luas permukaan lebih sempit daripada sepatu boots. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tekanan pada zat padat memiliki 2 hal yang sangat memengaruhi, yaitu luas dalam permukaan benda tersebut dan gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Finally, kita menemukan rumus secara matematis, yaitu P sama dengan F per A, atau tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Masih ingat kan tekanan pada zat padat? P sama dengan F per A. Ya, tekanan pada hidrostatis ini juga ada hubungannya dengan tekanan pada zat padat, yaitu dengan rumus P sama dengan F per A. Masih ingat gak hukum Newton kedua? F sama dengan M kali percepatan, yaitu massa dikali percepatan. Karena dalam hidrostatis ini diam, maka percepatan itu bisa diganti dengan gravitasi bumi atau G. Jadi F sama dengan M kali G. Maka jika digabung masih menjadi seperti ini. P sama dengan M kali G per A. Sekarang kita akan membahas tentang M-nya itu. Waktu kelas 7, kita sudah pernah belajar tentang massa. Massa sama dengan rho atau massa jenis zat cair dikali dengan volume, yaitu M sama dengan rho kali V. Maka jika rho kali V bisa V sama dengan H kali luas alas. Jadi bisa dimasukkan rumus seperti ini, yaitu rho kali G kali H kali A dibagi A. Jika disederhanakan, kita bisa mencoret A sesama A, jadi bisa disimpulkan menjadi rumus seperti ini, atau rho dikali H dikali G. Dan sekedar fakta, paru-paru manusia
hanya mampu menahan tekanan 240.000 Pascal atau di bawah itu. Maka manusia hanya mampu menyelam sedalam kurang lebih 20 meter. Kalian tahu gak ilmuwan yang bernama Archimedes? Ilmuwan itu pernah mengeluarkan hukum yang namanya hukum Archimedes, sesuai nama ilmuwan itu sendiri. Dalam hukum itu berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Gaya ke atas yang dimaksud dalam hukum itu bisa diartikan dengan gaya apung. Dalam hukum itu kita bisa mengambil rumus, yaitu Fa atau gaya apung sama dengan WCP atau berat zat cair yang didesak oleh benda. Dan dalam hukum Newton, W sama dengan M kali G. Jadi bisa diartikan bahwa Fa atau gaya apung sama dengan massa kali gravitasi. Jika diteruskan lagi, M sama dengan Rho kali V. Dan jika disimpulkan, maka kita mendapatkan rumus, yaitu WCP sama dengan Fa sama dengan VCP kali G. Atau bisa disebut gaya apung sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda itu sama dengan massa jenis zat cair dikali volume benda dikali gravitasi bumi. Adapun ilmuwan yang bernama Blaise Pascal, ilmuwan itu juga menemukan hukum yang namanya Pascal juga, yaitu hukum Pascal. Dalam hukum ini terdapat isi yang bisa kita ambil, yaitu suatu tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi bisa kita ambil rumus, yaitu P1 sama dengan P2. Jika kalian ingat tekanan pada zat padat P sama dengan Fa, maka bisa dicampur dengan hukum Pascal ini, yaitu P1 sama dengan P2 menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dalam hukum Pascal, salah satu penerapannya yaitu pompa hidrolik. Pasti kalian tahu, jika kalian pernah ke tempat pencucian mobil, di situ banyak pompa hidrolik, seperti gambar berikut ini. Terakhir, kita pindah ke tekanan zat gas. Dalam penerapannya ini, kita harus membayangkan salah satu percobaan. Jika kalian tahu botol Erlenmeyer, yaitu botol yang biasa digunakan dalam percobaan kimia, bentuknya itu seperti segitiga, tapi ada lehernya. Jika kalian tutupi balon dengan botol Erlenmeyer itu, tapi botol itu harus berisi air. Jika air itu dipanaskan, air tersebut akan menjadi uap, dan uap itu akan menerus ke atas dan menekan balon, sehingga balonnya menjadi mengembang. Mengapa? Karena massa jenis udara yang ada di dalam balon tersebut sangatlah berat daripada massa
udara yang ada di luar atau di sekitar balon itu. Dan coba kalian lihat balon udara yang biasa ada di film atau di mana saja gitu. Pasti kalian terbayang bagaimana cara terbangnya itu. Terbangnya balon udara ini juga menggunakan prinsip pada tekanan zat gas. Zat gas yang ada atau yang dibuat akan menekan balon sehingga balon akan mengembang. Zat gas tersebut dikendalikan oleh sang pilot dalam mengatur temperatur. So, itu dia penjelasan dari subtema tekanan pada pembelajaran fisika. Jadi, ingat, dalam pembelajaran apapun, yang terpenting adalah pahamilah konsepnya. Jangan hafalkan rumusnya. Kenapa? Karena jika kalian hafalkan rumusnya, mungkin kalian hanya bisa mengingatnya dalam jangka waktu yang pendek. Dan itu pun kalian belum tentu bisa menjawab semua soal yang ada pada satu konsep. Jika kalian pahami konsepnya, kalian mungkin bisa mengobok-ngobok rumus-rumus itu menjadi alternatif rumus yang kalian buat sendiri. Gunanya buat apa? Gunanya mungkin kalian bisa membuat rumus itu menjadi lebih cepat dan mudah dalam mengerjakan soal. Selain itu, jika kalian mendapatkan soal yang konsepnya sama, namun rumusnya tidak menggunakan rumus yang kalian hafalkan, jadi kalian bisa mengingat-ingat dan mencampur-campur rumus karena kalian memahami konsepnya. Itulah pembelajaran fisika pada tekanan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai ukurannya. Surah Al-Qamar ayat 49. So that would be all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.